A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu pengajian Kagari. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita kembali untuk bertemu. Insya Allah pada hari ini Irfan akan membaca sebuah hadis dari 40 hadis Imam Nawawi. Insya Allah kita membaca hadis kedua, yaitu yang lebih dikenal dengan hadis Jibril. Mengapa kita akan bahas hadis tersebut? Tentunya hadis ini memiliki banyak pelajaran bagi kita, tetapi insya Allah pada hari ini kita akan membahas satu saja, yaitu pertama dengan tujuan agar kita memahami secara kelompok pengajian Kagari, memahami paling tidak 3 bagian besar dari ilmu-ilmu dalam ajaran Islam, ya, atau 3 bagian dalam hal ini Islam, atau lebih dikenal dengan fikih, kemudian dari sisi ilmu, kemudian iman yang lebih dikenal dari pandangan ilmu sebagai akidah atau ilmu kalam, atau ya beberapa teologi mungkin dari istilah bahasa Inggrisnya. Kemudian yang ketiga adalah ihsan, yang lebih dikenal mungkin dari sisi istilah sekarang ini adalah tasawuf atau purification, tazkiyatul nafs, purification of the heart, atau istilah sufism yang lebih dikenal dalam di konteks modern kali ini. Ya. Nah, tujuannya tentu pertama seperti yang barusan disebutkan, untuk paling tidak memahami secara garis besar ketiga terminologi tersebut, dan kedua adalah memahami paling tidak secara garis besar perbedaan-perbedaan yang ada dalam setiap bagian ilmu tersebut, dan bagaimana kita harus menyikapinya. Insya Allah kita membacanya lebih dahulu. Hadis ini disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu, khalifah kedua. Insya Allah kita bacanya bersama-sama. Dari otoritas Umar, atau disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu, yang menyatakan, pada suatu hari saat kami semua sedang duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian muncul di depan kita seseorang lelaki yang pakaiannya putih bersih dan rambutnya sangat hitam. Tidak ada tanda lelaki itu telah mengalami perjalanan atau telah menempuh perjalanan untuk sampai kepada mereka, dan tidak ada dari antara kita yang mengetahuinya. Poinnya sampai saat ini adalah lelaki tersebut bukan berasal dari Madinah, karena Madinah bukan kota besar. Setiap orang tahu sama lain, dan Madinah itu ada di tengah gurun. Jadi kalau ada orang yang bersih sekali, pakaiannya, rambutnya, dan tidak ada yang mengenal di Madinah, dan tidak ada tanda-tanda perjalanan, ini orang tidak mungkin tidak mungkin berasal dari Madinah, dan tidak mungkin menempuh perjalanan menuju Madinah. Ini pasti seorang yang spesial, dan dalam hal ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berjalan menuju Rasulullah SAW dan duduk di hadapan Rasulullah SAW, mengistirahatkan atau menempatkan kedua hisnis, ya, di hadapan Rasulullah. Jadi seperti duduk, dan dengkulnya ini saling menempel dengan dengkul Rasulullah SAW. Ini menunjukkan mereka begitu akrab. Kemudian dia berkata, "Oh Muhammad, sampaikan pada kami mengenai Islam, atau beritahukan pada saya tentang Islam." Ya. Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Menjalankan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menjalankan ibadah haji bila mampu." Ini Islam. Seperti kita tadi telah menyampaikan, dari sisi ilmu, Islam ini di lebih arah apa yang kita kenal adalah ilmu fikih, ya, syariah Islam. Kemudian dia bertanya kembali, sang malaikat Jibril,
kemudian malaikat Jibril menjawab, "You have spoken rightly." Beliau Rasulullah SAW telah menjawabnya dengan benar. Dan para sahabat Rasulullah yang berada di sekitarnya sangat terkesima melihat malaikat Jibril bertanya dan juga menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah menjawabnya dengan benar. Kemudian malaikat Jibril bertanya kembali, "Sampaikan kepada kami tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, iman adalah percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, jamak dalam hal ini, kepada buku-bukunya atau kitab-kitabnya, jamak dalam hal ini, kepada rasul-rasulnya, messengers, jamak, kepada hari akhir, dan percaya kepada divine destiny. Divine destiny ini kalau dalam hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi merupakan terjemahan dari qadar, ya. Nah, kita mungkin dari variasi lain dari hadis ini sering mengenal percaya pada qada dan qadar. Tapi dalam hadis ini disebutkan percaya pada qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, karena memang ada sedikit perbedaan dari sisi hadis itu. Ya. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "You have spoken rightly." Beliau Rasulullah SAW telah menjawab dengan benar. Kemudian malaikat Jibril bertanya ke Umar, dalam hal ini iman lebih seperti kita sebutkan tadi adalah mengenai akidah, ilmu akidah. Ya. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril bertanya, "Sampaikan kepada kami mengenai ihsan." Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah beribadah kepada Allah, to worship Allah, seolah-olah kamu melihatnya. Dan pada saat kamu tidak melihatnya, atau juga bisa diterjemahkan jika kamu tidak melihatnya, percayalah bahwa Dia melihatmu. Ya, dalam hal ini Allah. Dia Azza wa Jalla melihatmu. Kemudian malaikat Jibril kembali menjawab, dalam hal ini tidak disebutkan menjawabkan spoken rightly, tetapi kemudian malaikat Jibril menjawab, kemudian melanjutkan pertanyaan, kemudian sampaikan atau katakan, jelaskan kami mengenai hari akhir. Dalam hal ini terjemahan dari as-sa'ah, sang waktu atau hari akhir, ya, hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, siapa yang ditanyakannya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Dalam ini Rasulullah tidak lebih tahu dari malaikat Jibril. Ini mungkin merupakan suatu adab dari Rasulullah SAW, ya, terhadap malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya, kalau begitu sampaikan kepada kami mengenai tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah Rasulullah SAW menjawab, budak-budak wanita memberikan keturunan kepada majikan-majikan wanitanya dalam hal ini, ya, di sini dalam versi hadis ini. Dan kemudian kamu akan melihat orang-orang yang telanjang kaki atau badannya tidak tertutup pakaian, ya, kemudian atau juga destitute herdsmen atau penggembala yang miskin berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Setelah mendengar jawaban itu, Jibril alaihissalam pergi dan I stay for a time. Dalam ini Umar radhiyallahu anhu berdiam sejenak, ya, menunggu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, yang saat itu berdiam sementara dekat Rasulullah. Oh Umar, do you know who the questioner was? Oh Umar, tahukah siapa yang bertanya tersebut? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu, ya, atau yang maha mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, itulah Jibril yang datang untuk mengajarkan kamu agamamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dan ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Keagari, hadis ini disampaikan sekitar 80 hari, atau kejadian ini terjadi 80 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi ini adalah termasuk hadis-hadis terakhir, ya, yang istilahnya merangkum ajaran prinsip-prinsip atau backbone atau fondasi agama kita.
ya. Irfan di sini tidak menggunakan kata pilar, ya, tapi dalam bahasa Inggris seringkali tiga ini disebut sebagai three pillars of Islam. Dalam ini bukan pilar Islam dalam ini yang rukun Islam, rukun iman, bukan, ya, tapi Islam, iman, ihsan. Nah, kembali kepada tujuan kita yang tadi, ya, dalam Islam. So, Islam dalam hal ini ilmu yang berada yang mengenai Islam ini adalah lazim kita sebut ilmu fikih, ya. Dan ilmu fikih ini secara tradisional mungkin sekarang ini kita mengetahui ada 4 mazhab. Ya, dalam bahasa Inggris disebutkan School of Jurisprudence, ya, ada 4 mazhab. Pertanyaannya, apakah selalu 4? Pertama-tama adalah apakah selalu 4 mazhab? Tidak, ya. Pada zaman dahulu, pada awalnya tidak 4 mazhab, lebih dari 4 mazhab. Tetapi mazhab itu ada yang hilang, ada yang karena berbagai alasan. Tetapi mazhab yang 4 ini tetap bertahan. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah mengikuti mazhab itu berarti hanya mengikuti satu orang? Misalnya, mengikuti Imam Syafi'i, apakah hanya mengikuti Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ya, mengikuti mazhab ini adalah School of Jurisprudence, seperti yang tadi disampaikan dalam bahasa Inggris. Mengikuti mazhab tidak berarti mengikuti hanya satu orang, tetapi tidak hanya mengikuti satu orang, ya, tidak hanya. Tentu pendirinya adalah Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i memberikan fondasi atau kerangka-kerangka untuk mengaplikasikan hadis-hadis untuk praktek-praktek ajaran agama, kegiatan sehari-hari. Ya, jadi Imam Asy-Syafi'i memberikan kerangka, dan ulama-ulama besar yang termasuk Imam Bukhari sendiri, seorang muhadis terkenal, mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ghazali, Imam Suyuti, Imam Nawawi, semua mengikuti ajaran Imam Syafi'i, ya. Dan mereka mengembangkan, ya. Jadi bukan hanya mengikuti Imam Syafi'i, tapi didirikan dan diberikan kerangkanya Imam Syafi'i, tapi terus dikembangkan oleh imam-imam lain yang menempatkan dirinya dalam School of Jurisprudence Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i. Demikian ceritanya juga untuk Imam Malik, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, dan mazhab Imam Ahmad. Dalam hal ini dalam sejarah mereka tidak pernah berdebat, ya, hanya masalah-masalah teknis. Mereka saling menghargai perbedaan-perbedaan tersebut, dan perbedaan-perbedaan tersebut mereka anggap sebagai rahmah. Tentunya dalam hal ini perbedaan rahmah adalah perbedaan antara orang-orang yang mengerti. Perbedaan antara orang yang tidak mengerti bukan hanya akan menimbulkan pertentangan, ya. Jadi dalam hal ini yang mengikuti mazhab bukan tadi poinnya tidak hanya mengikuti pendapat seseorang, tetapi mengikuti pendapat sekolah atau School of Jurisprudence, mazhab dari Imam Syafi'i itu yang dikembangkan oleh beratus-ratus atau bahkan mungkin ribuan imam, ya, dari awalnya hingga saat ini. Ya, jadi demikianlah mazhab itu. Apakah wajib mengikuti mazhab? Tentu tidak wajib, tidak ada yang mewajibkan. Ya, mazhab memberikan seperti kita melihat gunung. Ya, kalau kita lihat sendiri mungkin kita tidak dapat melihat pohon-pohonnya dengan jelas. Tapi kalau kita menggunakan teropong, kita dapat melihat pohon-pohon tersebut lebih jelas. Snow-capped mountain-nya juga, snow-capped-nya juga lebih jelas. Ya, nah demikian juga mazhab. Kita melihat ajaran Rasulullah 1400 tahun lebih dari sekarang, tentunya sudah mulai berkurang penglihatan kita atau pengertian kita. Tapi dengan bantuan mazhab, pengertian kita akan lebih jelas. Ya, jadi ingat kita kembali, mazhab itu ada 4 sekarang ini, tapi tidak berasal dari 4. Tadinya lebih dari 4, tapi yang bertahan hanya 4. Ya, mazhab bukan hasil dari satu orang, tapi didirikan oleh satu orang, diberikan kerangka strukturnya oleh satu orang, tapi terus dikembangkan oleh imam-imam lain yang mengikuti mazhab tersebut. Mazhab memberikan kita kejelasan pada saat apalagi kita tidak mengerti bahasa Arab, telah berbeda 1400 tahun, tentunya kita sangat membutuhkan petunjuk, dan mengikuti mazhab merupakan salah satu jalan untuk memperoleh petunjuk itu.
Yang lain mazhab itu tidak wajib, dan di antara mazhab-mazhab itu tidak ada pertentangan, dan mereka tidak bertentangan. Ya, mungkin ada pengikut-pengikutnya bertentangan sekali ini, dan mungkin karena mereka tidak mengerti tidak sejarah-sejarah sebelumnya. Ya, tidak ada yang harus dipertentangkan dalam mazhab ini. Itu satu dalam hal mazhab. Dalam hal fikih, jadi mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanafi itu dalam konteks fikih, dalam konteks Islam, syariah, transaksi kita sehari-hari dalam menjalankan ibadah. Kedua, masalah iman. Iman ini akidah. Apa tujuannya kita mengkaji akidah? Untuk menguatkan keimanan kita. Ya, akidah itu seperti pengikat dalam asal katanya. Ya. Nah, seperti juga fikih, ada perbedaan-perbedaan dalam akidah ini. Ya, di sisi kiri atau mungkin dalam sisi tertentu adalah yang predestination istilahnya. Semuanya sudah ditentukan istilahnya, atau dalam hal ini disebutkan Jabriyah, ya. Dan di sisi yang lain adalah ultra rasionalis, semuanya berdasarkan akal, atau kaum Mu'tazilah. Tentunya ada generalisasi di sini, tetapi secara umum demikian. Dan ada yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini juga yang terkenal mungkin yang lebih istilahnya ortodoks atau dogmatis, atau istilahnya yang mainstreamnya adalah Asy'ariyah. Ya, dan juga ada juga yang mengikuti Imam Abul Hasan al Asy'ari, atau juga Imam Imam Maturidi, ya. Imam Maturidi. Jadi ada kebanyakan yang mengikuti mazhab Imam Hanafi, biasanya akidahnya juga akidah Imam Maturidi, tapi tetap Imam Maturidi juga ada di tengah-tengah, tidak di Mu'tazilah, tidak di Jabriyah, ya, atau predestination. Asy'ari biasanya yang dipegang oleh orang-orang yang mengikuti fikihnya Imam Syafi'i, kebanyakan Asy'ari, juga Imam Maliki juga demikian. Ya, ada juga lebih sedikit yang mengikuti Imam Ahmad dalam fikihnya. Dalam sisi akidah mereka mengikuti mazhab Asy'ari. Ya, jadi seperti tadi juga mereka berbeda pendapat tentang akidah, tentang apakah semuanya itu sudah ditentukan, ataukah semuanya itu berdasarkan rasional dan kita bisa ikut berpartisipasi, atau kan ada di jalan tengah. Itu dari sisi iman, akidah. Dan yang ketiga tadi kita sebut adalah ihsan. Dalam ihsan ini, atau purification of the heart, tazkiyatun nafs, atau tasawuf, atau sufisme, juga ada aliran-alirannya, seperti kita ketahui. Tarikahnya, ya. Dan seperti juga dalam mazhab-mazhab fikih, dari mazhab-mazhab dalam akidah, ya, yang masing-masing punya tradisi yang sampai kepada Rasulullah SAW. Demikian juga tarikah-tarikah. Mereka yang mengikuti Tarikah Sadili, mereka mempunyai praktek-praktek yang mereka dapat telusuri sampai ke Rasulullah SAW. Ya, yang demikian pula Naqsbandi dan sebagainya. Dan seperti juga hal yang lain, apakah wajib? Tentu tidak wajib. Tidak ada yang wajib dalam hal ini. Tapi hingga akhir tahun 1900-an, atau dalam masa kekhalifahan Utsmani, sebagian besar umat Islam selalu memiliki pegangan. Dalam fikih mereka mengambil, dalam akidah mereka mengambil tertentu, kemudian dalam ihsan juga mereka mengambil tertentu. Tapi dalam masa modern ini dan postmodern, para umat Islam cenderung tidak mengikutinya, walaupun masih banyak yang mengikutinya. Nah, kembali kepada tujuannya yang kita sampaikan tadi, tujuan kita membahas ini adalah supaya kita mengerti, bisa ada paling tidak tiga bagian besar dari ilmu-ilmu ajaran Islam, dan insya Allah pengajian KGRI ini kita akan berusaha membuat suatu program ke depan untuk setidaknya mengambil pelajaran dari ketiga bagian tersebut, dan mungkin dalam surveinya kita akan bertanya tentang istilah-istilah tersebut, mana kira-kira yang kita harus lebih banyak untuk memfokuskan program-program kita, dan insya Allah dengan penjelasan ini kita memperoleh paling tidak sesuatu basis untuk memilih atau untuk memberikan pendapatnya. Dan yang kedua, tujuannya tadi kita ulangi supaya kita tidak berdebat, ya. Yang mengikuti mazhab dari zaman dulu, dari sisi akidah, dari sisi fikih, dari sisi ihsan, juga tidak pernah berdebat dan tidak ada yang mewajibkan. Jika tidak suka, ya tidak usah tidak berkenan, tidak usah memilih memakai mazhab.
tidak usah mengikuti mazhab. Jika ingin mengikuti mazhab, jangan merasa paling benar. Insya Allah, demikian yang Ivan sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.